kembali lagi bersama Koprek Channel. Dan kali ini saya mengajak Anda untuk sama-sama kita belajar mengenai jaringan pakai tracer, menggunakan pakai tracer. Dan ini saya sudah buat sebuah skenario jaringannya, di mana di sini ada dua buah VLAN. Saya buat dua buah VLAN. Identitas VLAN-nya 100 dan 101, di mana 100 ini memiliki nama lab 1 dan 101 itu memiliki nama lab 2. Dan ini dihubungkan dengan dua buah router yang mana antar router itu memiliki IP 200.203.xx, mana kayak gini bisa kita ganti ya dengan angka ya. Dan ini juga ya, di antara router yang kedua ini terdapat satu buah PC 4 yang mana IP-nya 200.201.xx. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama kita buat dulu VLAN-nya. Jadi di switch ini kita tuntaskan dulu di switch ini. Oke, kita klik. Oke, kita klik di sini CLI. Lalu kita lihat dulu, kita enable kan? Enable. Setelah di enable, kita show VLAN untuk melihat dulu itu sudah ada VLAN apa. Sini VLAN di identitasnya 1 default. Jadi di switch ini semua terhubung menjadi satu di sini. Jadi ke dalam satu, dan di sini kita akan buat VLAN-nya. Ya, kita buat VLAN-nya. Oke, Ctrl C. Setelah itu kita buat dulu VLAN-nya, kita masuk konfigurasi T, lalu kita buatkan VLAN-nya. VLAN tadi ada 100, nah, namanya name lab 1 ya, enter. Oke, VLAN 100 sudah kita buat, exit, kita masuk ke VLAN 101 dengan name lab 2. Oke, jadi sudah terdapat dua buah VLAN yang kita buat di sini. Oke, kita lihat dulu apakah sudah benar-benar terbuat atau belum. Kita keluar ya, sini kita keluar dulu ke konfigurasi ini, kita keluar dari konfigurasi ini, lalu kita ketikkan lagi VLAN, terbalik, show VLAN, enter. Maka di sini sudah terbentuk dua buah VLAN yang aktif. Nah, sini kita akan pindahkan nih port-portnya berdasarkan skenario jaringan tadi. Langsung saja, Ctrl C, kita masuk konfigurasi T. Sudah masuk konfigurasi T, ada konfigurasi. Lalu kita lihat interface-nya. Kita lihat dulu interface-nya. Ini kita lihat nih, saya gerakkan ya. FA01 dengan FA02 ini masuk ke VLAN 100. Nah, kita akan coba masukkan interface, kedua interface ini tadi ya, kedua port ini tadi, kedua buah port ini tadi, 01 dan 02 yang terdapat di switch ini kita masukkan ke VLAN 100. Caranya bagaimana? Ya, di sini kita masuk dulu interface FA01, enter. Nah, di sini kita switch, kita ketik SW agar tidak salah cara menulisnya, lalu tekan tab. Nah, itu sudah masuk switch port. Kita tulis mode akses seperti ini, enter. Lalu kita masukkan lagi switch port akses apa nih? Diakses ke VLAN berapa tadi? VLAN berapa? 100 tadi ya. Masuk ke VLAN 100, enter. Nah, maka FA01 sudah masuk ke VLAN 100. Nah, begitu juga untuk port yang selanjutnya. Kita tinggal ikuti saja ini. Exit, keluar dari port ini, keluar dari FA01. Nah, kita masuk ke, nah ini tinggal kita
tekan aja arah panah ke atas, maka apa yang kita ketik tadi akan terulang kembali di sini. Nah ya, ini masuk ke 02 sekarang. Sekarang kita masuk 02, kita enter, masuk ke switch mode access, baru masuk port VLAN 100, exit lagi, kita ulangi lagi untuk FA03, tekan aja panah atas ya, 3, enter, lalu switch port access, jadi kita tidak perlu banyak-banyak ketik ya, enter. Nah port 3 ingat FA03, nah, port 3 ini kita lihat dia masuk ke 101, VLAN 101, dan FA04 ini masuk VLAN 101. Oke, kita masukkan 101. Ini juga seperti itu, kita masukkan 4 ya ke mode akses 101 ya, 101 tadi ya. Kita enter. Nah, maka ini sudah terbentuk 4 VLAN dengan masing-masing port yang tadi sudah kita bagi. Kita lihat lagi sekarang, exit. Oke, sudah exit ini, baru ingat kita exit ini sampai tanda crash ini saja, baru kita show VLAN untuk melihat kembali. Oke, kita lihat ini dia sudah terdapat 2 buah VLAN tadi dibentuk. Nah, di sini sudah terbagi. Oke, ini sudah terbagi ya. Nah, sudah terbagi, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat nih, VLAN sudah sampai sini sudah ya. VLAN ini sudah kita bagi. Lalu kita lihat nih, data ini selain dia akan terkirim antar VLAN, dia bisa terkirim ke sini. Kalau seandainya mengirim data, ini bisa terkirim di sini. Bagaimana caranya agar data dari sini bisa terkirim ke VLAN atau dari VLAN bisa terkirim ke PC 4 ini? Nah, di sini kita lihat di sini ini. Nah, ini ya, kita lihat ini ada port yang ke atas ke router, yaitu FA05, dan ini kita harus buka agar bisa ke routernya, atau kita arahkan ke situ lah ya. Ini kita buka, atau ya tadi kita arahkan tadi ya, arahkan dari FA05 ini. Nah, biar bisa ke router ya, ke router sini. Oke, kita klik di sini, kita Ctrl C. Setelah Ctrl C, baru kita masuk ke interface FA05. Berarti di sini kita konfigurasi dulu, konfigurasi tim, baru masuk ke interface FA05. Yang mana 05 ini yang arahnya ke atas ke router tadi ya, atau yang ini nih, ini yang arahnya ke router ke atas. Oke, di sini kita setelah masuk, baru kita masukkan switch port mode akses. Ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Baru switch port mode tran. Nah, kalau seperti ini TR tab ya, jangan di enter. Tadi tab, kalau di enter dia akan error. Enter. Oke, selesai. Exit. Nah, kalau ini sudah selesai, artinya switch ini kita sudah selesai mengkonfigurasikan. Jadi tidak perlu kita konfigurasikan lagi. Nah, kita beralih ke router. Router ini router FA00, ini ke bawah menuju ke FA05, dan yang ke atasnya SE0/2. Oke, kita konfigurasikan routernya dulu. Kita konfigurasikan yang ke bawah dulu ya, FA00. No. Ya, di sini enable kan, tetap di enable kan. Lalu di sini kita konfigurasi. Oke, ini settingannya sama seperti yang video-video yang kemarin. Jadi sekarang ini hanya kita coba untuk latihan saja. Ya, di sini sudah seperti ini. Baru kita masuk ke interface dulu. Interface FA0 ya, 00 ya tadi. Kita enter. Nah, setelah di enter,
kita lihat ini port ini kan masih dalam keadaan visible atau non aktif. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu. Kita aktifkan, berarti kita gunakan no shoot. Oke, kita lihat sekarang sudah hijau seperti ini, artinya dia sudah aktif. Tapi belum dikonfigurasikan. Ingat, dia belum dikonfigurasikan. Nah, sekarang baru kita konfigurasikan. Kita keluar dulu dari interface ini. Nah, kita masuk ke virtual, karena di sini ada satu jalur, sedangkan di sini ada dua tujuan gitu. Satu jalur ke bawah tapi ada dua tujuan yang virtual gitu. Makanya kita buatkan juga di sini yang virtualnya juga, yang bisa mengarah ke virtual VLAN 100 dan VLAN 101. Kita buatkan cabangnya lah istilah katanya. Baru kita masukkan interface FA 0/0 titik. Nah, kita tadi identitas VLAN-nya kan 100. Kita enter, tag. Nah, maka dia masuk sub if di dalam dari port tersebut, di dalam dari FA 00 dia buat sendiri. Oke, di sini kalau sudah seperti ini, kita masukkan perintah encapsulation. Ini jangan kita ketik ya, en tab gitu ya, di tab nanti maka dia akan muncul sendiri. Takutnya salah, d tab lagi. Nah, dia langsung ya otomatis di sini kasih 100 VLAN 100 tadi ya, enter. Nah, di sini baru kita berikan IP berapa IP-nya? Tadi sudah disepakati bahwa IP-nya 200.201 ya, ingat 1. Maka di sini saya ketikkan 200.201. Di sini berapa? Terserah Anda mau tuliskan berapa di sini. Tapi yang pasti yang mudah untuk diingat, saya ambil 1 saja. 255.255.255.0 subnetnya, enter. Nah, maka dia sudah ada IP-nya. Kita exit lagi. Artinya di VLAN 100 IP-nya sudah kita tetapkan 200.201 gitu ya. Maka sekarang kita masuk ke sub ini, kita ganti ke 101 ya tadi. Ganti dengan 101, kita enter. Nah, ini masuk ke sub if 101. Nah, kita tap aja, kita ambil jalur panah atas sama bawah, karena sudah kita ketik ya. Nah, ini masuk ke 101, enter. Ingat jangan salah, ini kita ganti dengan berapa tadi? Nah, di sini 2 ya, kita sudah disepakati bahwa ini 2. Nanti kita kasih 2. Nah, kita samakan saja ya, 1 semua di sini belakangnya. Kita samakan saja di sini, baru kita enter. Oke, berarti IP-nya sudah ya. Kita sudah buatkan IP di sini. Exit. Oke, kalau sudah exit seperti ini, kita sekarang ke SE2/0. Artinya yang kesini sudah selesai, yang kesini ya sampai sini sudah selesai. Kita sekarang ke SE2/0. Masuk kita ke SE2/0, berarti kita ketikkan interface SE2/0 dia. Oke, 2/0 dia SE ya, tergantung portnya. Ini kalau Anda menggunakan FA ya FA juga ngetiknya, karena saya menggunakan SE berarti SE juga, serial maksudnya. Kita enter. Nah, di sini kita langsung berikan IP saja. IP berapa di sini? 200.200. Kita lihat nih kesepakatan tadi berapa. Nah, 3 di sini ya. Berarti kita masukkan 3 titik. Nah, di sini kita lihat supaya gampang diingat, di sini dikasih 1, di sini dikasih 2 gitu aja. Oke, di sini berarti 1. Saya kasih 1 spasi 255.255.255.0. Tinggal kita enter. Oke, itu sudah diberikan IP ya. Setelah berikan IP, kita lihat nih portnya masih belum aktif. Kita aktifkan dulu no shoot agar dia aktif. Kita lihat, nah, ini masih belum aktif. Kenapa? Karena sebenarnya sudah aktif nih, cuma di sini kan belum merespon, jadi masih belum dikatakan aktif. Di sini belum kita aktifkan. Ini sudah ya, sudah sampai sini, kita exit. Nah, ini sudah IP sudah kita berikan, kita tutup dulu.
baru kita masuk ke router yang satu ini ya. Router yang ini kita klik, kita konfigurasikan yang SE20 dulu ya, di sini ya. Ini router baru. Nah, ini enable konfigurasi T. Nah, di sini baru kita masuk ke interface SE20. Nah, sekali lagi ya, saya katakan bahwa saya menggunakan SE20 karena port yang saya pakai SE20. Kalau saya pakai port yang ini FA, ya berarti FA juga nanti ya. Enter, saya enter ya. Nah, dia sudah masuk SE20. Langsung saya berikan IP. Kita lihat ini 203. Sini tadi sudah saya berikan 1 ya, maka di sini saya kasih 2 saja. Berarti di sini IP at 200.200.3.2 yang gampang diingat saja. 255.255.255.0. Enter. Nah, sudah seperti ini. Ingat, kita harus masukkan no shoot. Biar apa? Biar port itu tadi berstatus enable atau aktif. Enter. Nah, kita lihat nih. Nah, ini sudah warna hijau, artinya dia sudah aktif. Kalau dia masih kita enter seperti itu masih belum aktif, biasanya dia pengaruh di kabelnya. Siapa tahu kabelnya salah. Makanya pakailah dalam memasangnya tadi menggunakan otomatis ini. Ya. Oke, ini sudah, kita ke FA00. Oke, kita ke FA00 dulu. Enter. Nah, ini exit sini. Baru kita masuk ke interface FA00. Enter. Nah, di sini kita berikan IP. Kita lihat ini sepakatannya IP-nya di sini 4. Nanti saya kasih 4 juga di sini agar lebih gampang. Ini saya berikan 4.1, ini titik 2 gitu aja lah ya. Kita main 1, 2, 3, 4 seperti itu. Oke, sini kita masukkan IP at 200.200.4. Nah, di sini saya kasih 1. 255.255. Ini jangan sampai lupa ya. Enter. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ingat, dia sudah diberikan IP tapi portnya masih belum aktif. Lagi-lagi kita harus ketikkan no shoot. Enter. Oke, ini sudah aktif. Nah, ini konfigurasinya ini kita tutup dulu di sini. Tutup. Sekarang kita konfigurasi ke komputernya dulu. Ini 4 ya. Maka di sini kita nah ini ya. Ini kita gunakan 200.200.4. Tadi sudah routernya sudah kita berikan IP1, maka saya berikan IP2 yang ini yang gampang diingat. Nah, di sini gateway jangan lupa, kita harus berikan gateway. Ya, gateway ini jembatannya. Ya. Jembatannya, gerbangnya, maaf, gerbangnya. Jadi dia pasti lewat situ nanti. 200.200 ini kita masukkan IP router tadi, dia akan mengarah ke sini. Tuh. Nah, sekarang yang ini, yang virtualnya tadi, ini kita lihat 201. Di sini tadi sudah saya berikan ya belum ya. Ini di sini saya berikan 1 tadi ya. Maka di sini desktop 200.200. Jangan 1 lagi. 1 di sini jangan 1 tapi 2. Mantap. Nah, kita lihat sini 200.200.1.1 udah diarahkan ke situ. 1 ya. Diarahkan ke atas, ini kan IP-nya 1 tadi di sini ya. Virtual VLAN 100 tadi di sini sudah diberikan 1. Sini juga ya. 200.200.1.3. Nah, sini gateway-nya ini yang mengarah ke sini tadi, saya katakan tadi yang mengarah ke sini. Di sini kan tadi saya berikan 200.201.1 kalau tidak salah ini. 201.1. Nah, akan diarahkan ke situ. Stop di sini sudah. Nah, sekarang yang ini. Ini berapa IP tadi? 202 ya. 202. 200.200.2. Tadi kan sudah diberikan yang ke routernya 1, berarti kita masukkan sini 2. Sini 200.200.2.
berarti kan yang mengarah ke sini tadi. Sekarang yang kedua seperti itu juga. Sini kita masukkan IP 200.200.2.4 berarti 3 ya, 3 aja ya. Berarti ingat di sini baru 200.200.2.1. Diarahkan ke situ, tutup. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita coba. Saya masukkan simulasinya dulu. Saya percepat. Oke, kita coba. Sekarang kita coba nih untuk mengirimkan data. Ketika saya kirimkan data dari sini ke sini, berat sekali. Saya coba lagi. Sukses ya, berarti nggak masalah. Tapi kalau dari sini, sekarang kita coba yang dari sini menuju ke atas. Valid, mungkin baru pertama. Sekali lagi kita berikan valid ya, bukan valid. Masih valid, artinya apa? Di sini kita lihat nih, validnya ada di mana sih? Validnya berada di mana? Kita lihat, kita jalankan. Oke, ini sudah sampai sini dia berhasil, ke atas dia berhasil. Nah, di sini dia valid. Kenapa dia valid? Karena ini ke router ini dia perlu di routing. Artinya perlu dikenalkan dulu lah. Katanya router ini perlu dikenalkan dengan router ini. Agar nanti bisa estafet dia memberikan datanya. Oke, saya dari sini dulu ya. Atau dari sini boleh. Klik. Nah, kenapa kita perlu routing? Karena dia dibatasi oleh router lagi, satu lagi di sini. Kalau dia tanpa dibatasi router, maka tidak perlu bermain router, tapi bermain gateway saja. Tapi ini nggak bisa, ya. Nah, kita gini, kita IP route. Tujuannya mau kemana nih? Tujuannya mau ke sini. 204, ya. 204 di sini. Di sini 200.200.4.4 berapa nih di sini? Nah, karena kalau kita menggunakan subnet seperti ini 255.255.255.0, maka identitas jaringannya pasti di sini 0 juga. Belakangnya 0 juga. Kecuali kalau di sini kita ganti bukan 0 tapi beda, nanti beda juga di sini. Nah, karena ini 0 maka identitas jaringannya 0 juga. Agar apa kalau dikasih 0? Agar semua yang berada di bawah sini, kalau dia ada 100 PC-nya bisa di cover karena sama-sama satu LAN gitu ya, identitasnya satu, yaitu 4.0. Kita gunakan di sini 4.0 255.255.255.0. Nah, di sini kita lihat nih, ketika dari sini dia mau ke sini, data itu dari sini mau ke sini ya, maka dia pasti melewati gerbangnya ini, hopnya ya, pasti dia melewati hop ini. Hop ini tadi berapa? 203.2 di sini tadi. Maka di sini 200.3.2, enter. Oke, ini sudah selesai nih. Kita tutup. Kita lihat perubahannya dari sini. Kita lihat apa perubahan yang terjadi. Dia sudah bisa. Oke, dia sudah bisa nyebrang. Nah, sampai sini, oke, masih bisa nyebrang. Nah, di sini sampai sini dia berhenti. Dia tidak akan pernah mau nyebrang. Tapi dia tidak error ya. Tadi dikata tidak error di sini, tapi dia tidak mau nyebrang. Kenapa? Karena yang ini belum kenal sama router yang ini. Dia belum kenal LAN yang ini tujuannya mau kemana, dia nggak tahu. Dia harus kenalkan dulu. Makanya di routing. Karena itu virtual, maka kita buatkan dua IP route. Berapa di sini? IP di sini tadi. Yang pasti kan yang ke sini berapa? 200.201.0 juga kan ya. 200.201.0 255.255.255 titik 0. Maka di sini tujuan portnya mana? Karena dia mau ke sini, karena router ini nanti akan mengarah ke VLAN 100, tetap dia melewati port ini ya, dia akan melewati port ini. Berapa sih IP-nya? 200.200.201 tadi ya. 200 berapa? 3.1 3. Oke, 3.1, enter.
Kita lihat nih sekarang, ketika saya berikan data dari sini ke sini, kita lihat nih. Oke, sudah bisa ke sini. Oke, sudah jadi bisa, sudah bisa nyebrang juga. Oke, data sukses diberikan nih. Tapi ketika misalnya saya kirimkan data dari sini ke sini, ya, oke, dia bisa baliknya stop, dia akan stop di sini. Kenapa stop di sini? Karena kita baru mengarahkan atau memberi jalur yang ke VLAN 100 tapi belum ke VLAN 101. Sekarang kita berikan jalurnya. Klik di sini. Kita berikan jalur untuk yang ke ini ya. Kalau 101 ini IP-nya berapa? 2 ya. Oke, berarti di sini ganti dengan 2. Nah, yang lainnya sama. Kok sama? Ketika dia ke sini dia tetap melewati router yang ini dan melewati port yang ini. Maka di sini kasih IP-nya bahwa ini lewat sini. Nanti sampai sini, nanti tugas ini untuk menyampaikan ke sini. Oke, sama ya. Sekarang kita enter. Oke, sekarang kita exit, tutup. Nah, pertanyaannya kenapa kok ini di routing 2 sedangkan ini di routing 1? Karena ketika dia di sini mau ke sini, dia hanya satu tujuan, ke sini saja. Tapi ketika yang dari sini, dari router ini akan ke VLAN ini, maka di sini ada 2 tujuan, 202 dan 201, maka dibuatkan 2 IP juga, 2 routing juga. Ya, tadi sudah saya tunjukkan bahwa ketika dikirimkan di sini dia bisa, yang ini tidak mau. Ya, nah sekarang kita buatkan juga jalurnya. Nah, sekarang kita coba. Mau tidak dia kembali lagi data tersebut. Oke, di sini dia bisa muter, dia bisa sampai sini sudah bisa ya, sukses ya. Nah, jadi ini sudah selesai dan silahkan Anda coba ya, Anda coba pelajari. Kalau seandainya mau Anda pelajari, silahkan dipelajari lah ya. Demikianlah video kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.